Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Anwar ya di kelas 5 ini, materi akidah akhlak ya. Pada pagi hari ini materi akidah akhlak kelas 5, yaitu kita akan mempelajari tentang memahami kalimat thayyibah hauqalah. Nah, kita flashback ke belakang dulu anak-anak. Di kelas 3, kelas 4 sudah dijelaskan kalimat thayyibah itu artinya adalah apa? Kalimat yang baik. Nah, anak-anakku yang saya cintai, nah, pernahkah kalian mengalami kesulitan dalam hidup? Nah, misalnya kesulitan mengerjakan PR, terus kesulitan apalagi? Kita pernah mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, kita kesulitan dalam hal apapun, kita merasa hatinya galau, gundah gitu. Pasti pernah ya. Ya. Apa yang kita ucapkan untuk meringankan kesulitan itu? Atau kita menggerutu, cemberut saja, atau menyalahkan orang tua, atau bahkan lebih menyalahkan Allah. Nah, kalau Nabi kita, anak-anak panutan kita Rasulullah itu mengajarkan kepada kita apabila kita itu menemui suatu kesulitan, nah maka kita biasakan untuk mengucapkan hauqalah ini. Nah, apa itu kalimat hauqalah? Mari kita pelajari ya anak-anak kalimat hauqalah tersebut. Nah, ini anak-anak makna kalimat hauqalah. Nah, sebagai orang yang beriman anak-anak, kita semuanya kan beriman. Nah, kita tidak boleh menyalahkan takdir Allah, nggak boleh. Allah itu tidak adil dengan saya, Allah itu tidak baik dengan saya, itu nggak boleh anak-anak ya. Ya, tidak boleh. Nah, Allah itu memberikan kesulitan yang menimpa manusia itu pasti memberikan kemudahan, gitu. Allah itu ketika memberi kesulitan, sesudah memberi kesulitan pasti ada diberi kemudahan. Nah, itu adalah janji Allah dalam surah Al-Insyirah itu, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nah, anak-anakku, banyak di antara kita itu yang lalai atau lupa kepada Allah ketika sedang dalam kesusahan. Tetapi kalau sedang dalam kenikmatan, mendapat nikmat itu lupa dengan Allah. Nah, ketika dia mendapatkan nikmatan, dia itu lupa bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Dia berfoya-foya atau gimana dan seterusnya itu. Nah, kesulitan yang dihadapi ya itu harus kita jalani anak. Nggak boleh kita pasrah, aku pasrah saja. Itu bukan mendapatkan pemecahan masalah, malah kita nanti masalah kita akan berlarut-larut. Nah, anak-anakku yang saya cintai, arti dari kalimat hauqalah adalah tidak ada daya dalam menjauhi maksiat kepada Allah dan tidak ada kekuatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah kecuali dengan atas pertolongan dan kehendak Allah semata. Nah, bagaimana anak-anakku lafadz hauqalah itu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah kalimat hauqalah. Nah, anak-anakku yang saya cintai, bagaimana atau kapan waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat hauqalah ini? Nah, yang pertama, ketika menghadapi kesulitan atau kesusahan. Nah, ketika kita mendapatkan kesusahan, dianjurkan membaca hauqalah, seperti melakukan pekerjaan yang berat, menghadapi ujian. Nah, kita punya hutang yang banyak. Nah, itu
kita harus apa, dianjurkan untuk membaca hauqalah supaya apa, akan diberi kemudahan oleh Allah. Nomor dua, ketika menghadapi musibah atau ujian. Nah, karena apa, tidak ada daya atau kekuasaan melainkan milik Allah, jadi semua itu miliknya Allah. Nah, kita sebagai hamba tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Allah. Nah, kalau masalah itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah, nanti sama Allah akan diberi jalan. Yang nomor tiga, ketika mendengar suara azan. Nah, ketika muadzin itu mengucapkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, yang nomor empat, ketika sakit atau terbaring tidak berdaya. Nah, ketika sakit, kita itu kalau sakit pasti kita mesti ingat Allah. Gak mungkin lek pas butuh Gusti Allah mesti ingat, tapi lek pas kita banyak nikmat kita lupa mestian. Itu kayak orang wataknya mesti kayak gitu. Ya, kebanyakan orang mesti kayak gitu. Nah, ketika kita sakit, agar kita selalu ingat kepada Allah, kita membaca kalimat qala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita pasrahkan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah, dan kita berusaha dengan apa, minum obat. Itu harus seimbang ya antara doa dan usaha. Yang nomor lima, selesai mengerjakan sholat. Nah, ketika berzikir, pada waktu sholat itu pasti mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu anak-anak waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Selanjutnya, hikmah dan keutamaan kalimat hauqalah. Nah, apa saja ya, kita kalau bisa memperbanyak bacaan kalimat hauqalah ini dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Nah, biar apa? Biar dapat mendatangkan hikmah atau keutamaan dalam diri kita. Nah, apa saja hikmahnya atau keutamaannya? Yang pertama, mendapatkan salah satu tabungan atau kekayaan yang tersimpan di surga. Nah, Rasulullah bersabda, "Qul la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Yang artinya, ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya itu adalah salah satu kekayaan yang tersimpan di surga. Nah, nomor dua, menghilangkan kegundahan dan kesusahan. Pasti kalian pernah galau anak-anak yang punya masalah ya, masalah misalnya gelut dengan temen. Nah, itu kan juga masalah. Nah, susah, aku mah gak dikoncol temanku. Nah, kita introspeksi diri dan kita memperbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, yang nomor tiga, dapat menghapuskan dosa. Nah, ini ya harus diperbanyak anak-anak ya. Karena apa? Kita setiap hari mesti tidak luput melaksanakan dosa. Nomor empat, memberikan kekuatan dalam diri seseorang. Nah, orang yang membaca kalimat hauqalah ini akan menumbuhkan harapan akan datangnya pertolongan dari Allah. Nah, saat kita menghadapi suatu masalah atau kesulitan, berserah diri kepada Allah dan mengucapkan kalimat hauqalah akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Nomor 5, semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, itu adalah hikmah dan keutamaan dari kalimat thayyibah hauqalah. Nah, mari anak-anak kita selalu membiasakan diri untuk memperbanyak kalimat-kalimat yang baik ya. Kalimat-kalimat yang baik. Jadi kita harus membiasakannya. Jangan sampai tidak pernah untuk membiasakan diri untuk berkata baik. Nah, mungkin itu saja dari Pak Anwar untuk materi akidah pada pagi hari ini. Jangan lupa anak-anak di rumah tetap belajar yang rajin. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Itu saja dari Pak Anwar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.